Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Melsi Channel dalam pembahasan latihan soal PAS tema 4 kelas 4 terbaru 2020. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Namun sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung channel Melsi Channel. Mudah-mudahan Melsi Channel ke depan lebih berkembang lagi. Sekali lagi, buat semuanya, saya ucapkan terima kasih. Yuk, ikuti pembahasan hari ini. Soal-soal ini sudah saya bagian dan bahkan semuanya sudah sajikan dalam bentuk yang hot. Nomor 1. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya adalah perwujudan dari Pancasila berlambang. Di sini adalah kata kunci adalah agamanya. Yang di sini adalah yang kita minta adalah lambang dari pernyataan tersebut. Merupakan pengamalan atau perwujudan dari Pancasila yang berlambangkan A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng. Jawaban yang betul adalah bintang yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, nomor 2. Gambar di bawah merupakan lambang sila. A ke-1, B ke-2, C ke-3, dan D ke-4. Ini bunyi dari lambang ini adalah Persatuan Indonesia. Berarti merupakan lambang dari sila yang ketiga. Langkahnya dari mana? Kalau kita punya gambar yaitu dari bintang. Bintang ini adalah lambang ke-1. Yang kedua adalah rantai. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat adalah kepala banteng. Yang kelima adalah padi dan kapas. Lanjut. 3. Bahasa Indonesia. Ini hampir semua soal-soal ini sesuai KD-nya. 3. Watak tokoh Raja Wali adalah. Namun kita harus baca terlebih dahulu dengan teliti. Baca tenang, baca pelan, baca pemahaman. Suatu hari elang terbang dan mendarat di sebuah pohon. Sesaat kemudian, Raja Wali datang menghampiri elang. "Hai elang, apa yang kau lakukan di sini? Bukannya berburu, justru bermalas-malasan. Kau memang makhluk yang tidak berguna," kata Raja Wali mencibir. "Aku sedang menunggu bantuan dari dewa," kata elang. Raja Wali melihat seekor burung puyuh sedang bertengger di sebuah tunggul pohon. "Aku berburu dengan kekuatanku, aku tidak butuh bantuan dewa. Perhatikan apa yang aku lakukan kepada burung puyuh itu. Aku akan membunuhnya dan memakan di depan matamu," kata Raja Wali menyombongkan diri. Lalu Raja Wali pun terbang menukik cepat untuk menangkap burung puyuh. Tapi tiba-tiba burung puyuh pergi meninggalkan tunggul pohon. Karena terbang terlalu cepat, Raja Wali tidak bisa berhenti mendadak sehingga dadanya terkena tunggul dan berdarah. Raja Wali tidak bisa terbang lagi karena terluka. Nah, di sini yang ditanyakan watak tokoh Raja Wali. Penolong, sabar, sombong, rendah diri. Di sini jawaban yang betul adalah yang sombong.
Lanjut. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah, ini pesan yang kita ambil. A. Jangan jadi anak yang sombong. B. Membanggakan diri sendiri. Yang C. Setiap pekerjaan dikerjakan sendiri. Dapat dikerjakan sendiri. Yang D. Kita tidak membutuhkan orang lain. Yang benar adalah jangan menjadikan kita adalah anak yang sombong. Kenapa demikian? Setiap orang membutuhkan orang lain, atau kita sebut dengan adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nomor 5, proses untuk menjadikan suatu bahan baru dengan tujuan mencegah adanya penumpukan sampah sehingga menjadi barang yang bermanfaat disebut perbaikan, pembusukan, pembuangan, daur ulang. Kata kunci adalah di sini adalah menjadikan suatu bahan yang baru. Ini adalah dari mana bahan yang baru itu? Dari sampah. Ini yang disebut dengan daur ulang atau recycle. Jawaban yang betul adalah yang D. Nomor 6. Ini betul-betul hot, terjadi peristiwa terbaru. Banjarnegara. Tanah longsor terjadi di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Material tanah longsor menutup Jalan Nasional Banjarnegara Wonosobo hingga membuat akses utama antar kabupaten ini putus total. Kejadian tanah longsor di Kecamatan Sigaluh ini terjadi pukul 19 WIB. Kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjarnegara Aris Sudaryanto saat dihubungi detik.com. Selasa, tanggal 1 bulan 12 2020. Bencana tersebut diakibatkan, betul-betul hot soal ini ya. Ini adalah peristiwa terkini. A. Kabut dingin di daerah Banjarnegara. B. Suhu udara yang mulai naik. Yang C. Sampah yang menumpuk. Yang D. Hutan yang gundul. Jawaban yang paling benar adalah kalau terjadi tanah longsor tentunya adalah dari ketinggian. Tanah longsor ini terjadi karena tanah itu sudah tidak ada yang menahan lagi. Apa yang bisa menahan tanah adalah akar dari pohon. Mungkin salah satu adalah kegiatan manusia menebang pohon sembarangan. Jawaban yang betul adalah hutan yang gundul. Selanjutnya, nomor 7. Berikut jenis-jenis pekerjaan IPS. Ada penjahit, nakhoda, 3 pengrajin, 4 dokter. Dari jenis pekerjaan di atas yang termasuk pekerjaan menghasilkan barang ditunjukkan nomor. Ini ya pekerjaan menghasilkan barang ya. Kalau ada pekerjaan ada 2. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Perbedaannya kalau jasa ini adalah memberikan pelayanan yang berupa sebuah keahlian. Kalau barang ini adalah pekerjaan yang dihasilkan dalam bentuk ada barang yang dihasilkan. Jawaban yang betul adalah penjahit. Penjahit ini menghasilkan pakaian. Pengrajin
adalah menghasilkan barang rajinan. Bisa salah satu adalah bisa macam-macam, ada kursi atau disebut dengan mebel air atau yang lain. Nakhoda sebuah keahlian. Dokter sebuah keahlian, semuanya adalah memberikan pelayanan. Jawaban yang betul 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Ada sebuah gambar kegiatan ekonomi mulai dari nomor 1 sampai nomor 6. Dari gambar di bawah yang termasuk kegiatan produksi ditunjukkan nomor. Saya ulangi, kegiatan produksi. Kalau ada produksi, tentunya ada kegiatan distribusi. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kalau produksi dari gambar di sini adalah jawaban yang benar adalah yang nomor 1. Artinya kegiatan produksi ini kegiatan menghasilkan barang. Siapakah yang penghasil barang yang menjadi kegiatan ekonomi di sini? Yang nomor 1 yaitu nelayan. Distribusi adalah kegiatan mengirimkan, menyalurkan. Di sini salah satunya bisa pedagang, bisa juga adalah sopir. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini kegiatan konsumsinya. Ini bisa disebut dengan kegiatan distribusi. Dari mana? Dari pedagang ke pembeli. Ini kegiatan dua-duanya adalah kegiatan konsumsi. Orang yang memproduksi itu adalah produsen. Orang yang menyalurkan adalah distributor. Orang yang mengkonsumsi itu adalah disebut dengan konsumen. Yakin? Sudah paham. Berikutnya nomor 9. Ini SBDP, KD-nya adalah gambar 3 dimensi. Menggambar suatu benda. Dalam hal ini adalah titik kita adalah gambar 3 dimensi. Nomor 9. Menggambar 3 dimensi dapat ditinjau dari jenis benda yang akan digambar. Salah satunya adalah silindris. Berikut contoh benda yang menyerupai benda silindris yang ada di sekitar kita. Jawabannya adalah di sini apakah betul silindris. Saya bahas dulu. Jenis benda 3 dimensi ini salah satunya adalah silindris, yang kedua adalah kubistis, yang ketiga adalah gambar bebas. Silindris ini kalau kita bisa sebut sebuah lingkaran silinder yang hampir menyerupai lingkaran atau bundar, ini masuk kategori benda-benda silindris. Kalau kubistis ini adalah benda-benda yang hampir menyamai benda, mudahnya anak-anak kenal itu benda-benda yang kotak. Ya. Kotak. Kalau bebas, ya, bisa berbentuk apa saja. Yang kalau di sini yang kira-kira silindris, bundar atau bulat dan dinding, benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Terakhir, sebetulnya apa saja yang menjadi ciri dari benda dimensi? Berikut yang termasuk ciri gambar 3 dimensi. Ciri gambar dimensi berarti di sini kecuali, kalau kecuali adalah yang salah.
A. Menempati ruang. B. Memiliki volume. Yang C. Satu sudut pandang. Yang D. Segala sudut pandang. Ini bahwasannya kalau benda 3 dimensi ini menempati ruang betul, memiliki volume juga betul, ini bisa juga dilihat dari segala sudut pandang. Jawaban berarti di sini ketika kecuali jawaban yang betul adalah yang C. Demikian pembahasan tema 4. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses dalam penilaian akhir semester 2020-2021. Terima kasih saya sampaikan. Salam Melsi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.